Podcast Network Asia. Inflasi bisa diperparah ketika banyak orang merasa kalau harga akan terus naik di masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kalau kenaikan harga ternyata juga dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat. Harga bisa terus-menerus naik jika kita merasa kalau harga akan terus naik di masa depan. Ini yang dinamakan sebagai ekspektasi inflasi. Sebagai contoh, saat ini Amerika sedang mengalami inflasi yang tinggi. Pendapatan domestik bruto negaranya juga sudah 2 kuartal mengalami minus. Banyak orang memprediksi kalau Amerika sudah atau akan terjebak dalam krisis. Harga bahan pokok yang terus-menerus naik dan juga harga bahan bakar kendaraan yang terus meningkat. Apa solusinya? Bagaimana cara kita bisa berkontribusi untuk menjaga inflasi apabila terjadi di Indonesia? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Saat ini, inflasi di Amerika Serikat mencapai 9%. Harga kebutuhan pokok dan bensin terus meningkat dan mulai dirasakan oleh banyak orang di sana. The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, lalu berusaha untuk menaikkan suku bunga demi memperlambat permintaan konsumen dan mengontrol inflasi yang semakin tinggi. Tahun ini, The Fed telah menaikkan suku bunga hingga 4 kali dalam perang melawan inflasi yang terus-menerus naik. Ketika suku bunga naik, maka meminjam uang menjadi semakin mahal. Dampaknya, masyarakat akan mengurangi pengeluaran dan produksi bisa meningkat, sehingga harga menjadi lebih terkontrol. Semua hal ini dilakukan untuk mencegah masyarakat punya pemikiran kalau harga akan selalu naik. Karena jika mereka berpikir seperti itu, maka hal ini akan jadi kenyataan atau biasanya dikenal sebagai ekspektasi inflasi. Ilustrasinya gini, kamu sedang mengalami patah hati berat, lalu kamu mengunjungi tenaga profesional. Di sana, kamu bercerita kalau kamu akan patah hati selamanya dan hidup kamu seolah berat sekali. Tenaga profesional itu mungkin saja memberikan saran agar kamu tidak bersikap seperti itu. Karena jika kamu bersikap seolah-olah kamu akan merasakan patah hati selamanya, maka kamu akan terus-terusan menangis setiap hari. Kamu akan merasa tidak baik-baik saja, kamu tidak mau nongkrong dengan teman, atau mencari gebetan baru. Pada akhirnya, kamu akan beneran merasa patah hati selamanya karena sikapmu yang membuat hidupmu jadi seperti itu. Setiap harinya, masyarakat mendapatkan sinyal dari luar dan itu mengaruhi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Ketika masyarakat percaya kalau inflasi akan semakin meningkat di masa depan, maka mereka akan berusaha untuk meminta kenaikan gaji di tempat kerja. Perusahaan lalu akan menaikkan harga untuk mengimbangi biaya pegawai yang meningkat. Di sisi lain, masyarakat juga mulai membeli kebutuhan barang jauh lebih tinggi dari biasanya. Misalnya, mereka hanya beli minyak 2 liter. Tapi ketika ada informasi kalau harga barang akan naik, masyarakat lalu membeli 6 liter sekaligus. Di sisi lain, saat permintaan meningkat atau harga bahan baku semakin naik, perusahaan juga mulai melihat apa yang dilakukan oleh kompetitor. Ternyata mereka juga mulai menaikkan harga. Hal ini juga mendorong mereka melakukan hal yang sama. Semua peristiwa tersebut lalu menjadi sebuah siklus yang mendorong inflasi semakin tinggi. Inilah yang dilakukan oleh banyak bank sentral di dunia termasuk The Fed. Mereka berusaha untuk mengelola ekspektasi masyarakat. Mereka tidak ingin masyarakat jadi panik lalu membeli dalam jumlah banyak di waktu yang sama. Ketika masyarakat berusaha mengantisipasi harga semakin tinggi di masa depan, maka hal itu malah jadi kenyataan. Ada sebuah riset yang menarik. Beberapa tahun lalu, peneliti dan para ahli ekonomi berusaha membuat sebuah ukuran inflasi dengan fokus pada belanja kebutuhan pokok. Mereka menggunakan data harga asli yang ada di supermarket. Para peneliti lalu bertanya kepada para responden, bagaimana pendapat mereka soal inflasi? Hasilnya, ada korelasi kuat antara harga bahan kebutuhan pokok dan ekspektasi inflasi.
Masyarakat mendapatkan sinyal harga yang ditembakkan langsung ke otak mereka setiap kali mereka pergi berbelanja. Nah, inilah yang akhirnya mendorong kenaikan harga di masa depan. Apakah kita merasakan inflasi dengan cara yang sama? Ada data historis yang menunjukkan kalau wanita cenderung merasa lebih pesimis soal inflasi di masa depan daripada pria. Namun ketika digali lebih lanjut, ada pertanyaan yang menarik. Apakah alasan wanita lebih pesimis soal inflasi di masa depan karena mereka sering ditugaskan untuk belanja bulanan daripada pria? Hasilnya, pada pasangan yang menikah, ada perbedaan ekspektasi inflasi yang signifikan antara suami dan istri. Sang istri secara konsisten memiliki ekspektasi inflasi yang lebih tinggi daripada sang suami. Di skenario lain, di mana sang suami tidak pernah belanja kebutuhan pokok, ekspektasi inflasi sang istri justru meningkat 2 kali lipat. Lalu, pada pasangan suami istri yang bersama-sama membeli belanja bulanan, maka ekspektasi mereka soal inflasi lebih merata. Hasil survei ini menunjukkan perbedaan ekspektasi inflasi wanita dan pria bukan karena tingkat literasi keuangan wanita yang lebih rendah atau wanita yang suka berlebihan, tapi karena mereka seringkali ditugaskan untuk membeli belanja bulanan. Bukan hanya perbedaan antara pria dan wanita, berbagai kelas sosial yang berbeda juga merasakan efek inflasi yang berbeda. Misalnya jika dibandingkan dengan resesi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, butuh waktu 20 bulan bagi 50 masyarakat dengan pendapatan terbawah untuk pulih ke tingkat pendapatan sebelum krisis. Sedangkan bagi 50% masyarakat pendapatan teratas, mereka hanya butuh waktu 10 bulan. Ketika terjadi krisis ekonomi, jurang antara si kaya dan si miskin akan semakin lebar. Bagaimana cara kita bisa membantu untuk mengurangi inflasi? Pertama, mengurangi konsumsi. Jika biasanya kita membeli sebuah barang, namun ketika harganya naik, kita mengurangi jumlahnya atau bahkan tidak membelinya sama sekali. Keputusan yang kita ambil menjadi sinyal bagi produsen kalau mereka tidak bisa lagi menaikkan harga. Jika banyak orang melakukan hal yang sama untuk mengurangi konsumsi, maka inflasi akan menurun seiring berjalannya waktu. Kedua, bekerja lebih panjang. Ketika harga semakin mahal, ada orang yang berusaha mencari tambahan penghasilan, entah itu bekerja lebih panjang atau mencari usaha sampingan. Ketika semakin banyak pekerja, maka produksi juga meningkat. Nah, dengan cara ini, maka jumlah produksi bisa mengimbangi permintaan, sehingga membantu untuk menurunkan inflasi yang tinggi. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, ekspektasi masyarakat membuat harga terus naik. Ketika permintaan meningkat tapi jumlah barang atau jasa yang tersedia sedikit, maka akan terjadi kenaikan harga. Namun hal ini bisa diperparah ketika masyarakat punya pandangan kalau harga akan terus naik di masa depan. Kedua, setiap orang merasakan efek inflasi yang berbeda. Pria dan wanita ternyata punya pandangan soal inflasi yang berbeda. Ada data historis yang menunjukkan kalau wanita punya ekspektasi kalau harga akan terus-menerus naik di masa depan daripada pria. Di sisi lain, orang dengan ekonomi lemah mengalami efek inflasi yang lebih tinggi daripada orang dengan tingkat ekonomi yang kuat. Ketiga, melawan inflasi dengan mengurangi konsumsi. Jika biasanya kita membeli sebuah barang, namun ketika harganya naik, kita mengurangi jumlahnya atau bahkan tidak membelinya sama sekali. Keputusan kecil yang kita ambil apabila terkumpul dalam jumlah banyak akan memberikan sinyal kalau produsen tidak bisa lagi menaikkan harga dan pada akhirnya harga akan kembali normal seiring waktu. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.